Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa kurang suatu apapun. Hari ini kita kembali pada kuliah daring, mata kuliah TIK dalam pembelajaran sejarah. Oke, minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan literasi digital dan hoax ya. Sekarang kita akan lanjutkan materi tersebut, masih berkaitan dengan literasi digital. Kali ini kita akan membahas tentang pemanfaatan internet sebagai sumber belajar. Nah, berbicara mengenai pemanfaatan internet sebagai sumber belajar, setidaknya ada 4 manfaat ya. Yang pertama ada browsing, kedua resourcing, yang ketiga searching, dan yang terakhir adalah consulting and communicating. Nah, kita akan fokus kepada yang ketiga, yaitu searching, yaitu pencarian sumber pembelajaran dari internet, seperti itu. Mungkin seperti yang kalian ketahui juga bahwa saat ini ya internet itu sangat berguna dalam kehidupan manusia. Kita bisa menemukan apapun dari internet, apapun bisa kita cari, apapun bisa kita temukan di internet seperti itu, termasuk juga sumber-sumber belajar seperti itu. Akan tapi yang sering kali saya temui ya, itu mahasiswa masih sering menggunakan referensi yang kurang kredibel. Jadi mahasiswa masih sering sekali menggunakan sumber dari Wikipedia, blog, bahkan ada juga yang menggunakan buku teks pelajaran di SMA seperti itu. Sebenarnya kalau buku teks tentu saja informasinya yang ada di sana kredibel ya, tetapi kalau untuk grade perguruan tinggi saya rasa memang tidak pas ya menggunakan buku teks pelajaran sebagai sumber atau referensi dalam penulisan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen seperti itu. Terlebih pada saat ini ya, kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 seperti itu, saat kita memang dipaksa atau ya mungkin diharuskan ya berada di rumah saja, kebutuhan terhadap akses literatur digital itu sangat tinggi ya. Biasanya kita kalau mau mencari referensi, mencari buku, terutama kita bisa ke perpustakaan. Sekarang pada umumnya perpustakaan tidak melayani pengunjung secara umum seperti itu, sehingga sangat menyulitkan bagi mahasiswa untuk mencari referensi di perpustakaan secara fisik. Hal tersebut seharusnya tidak menjadi halangan ya bagi mahasiswa untuk tetap mengakses literatur yang berkualitas seperti itu, karena pada dasarnya di internet itu ada banyak sekali situs yang menyediakan jurnal atau artikel ilmiah secara gratis, atau juga e-book disediakan secara gratis seperti itu. Nah, hari ini kita akan membahas beberapa website yang menyediakan literatur digital, baik itu berupa jurnal atau artikel ilmiah, e-book dan sebagainya secara gratis. Mungkin hari ini saya hanya akan memberikan semacam ya pengenalan lah terhadap masing-masing website. Saya tidak akan menjelaskan secara rinci, secara detail. Nanti silahkan kalian bisa mengekspos lebih lanjutnya. Nanti semua linknya akan saya taruh di kolom deskripsi, sehingga kalian bisa akses secara lebih leluasa seperti itu. Nah, 5 website tersebut antara lain yang pertama adalah ResearchGate, kemudian yang kedua adalah Google Scholar atau Google Cendekia, yang ketiga adalah Garuda, yang keempat adalah DOAJ, dan yang terakhir adalah e-resource dari Perpusnas. Nah, langsung saja kita mulai ke yang pertama, yaitu ResearchGate. Oke, jadi ResearchGate ini adalah sebuah komunitas online ya bagi para peneliti yang dia ingin menyebarluaskan jurnal-jurnal atau publikasi yang sudah pernah dia lakukan seperti itu, dan dia bisa berinteraksi antar sesama peneliti untuk saling berbagi tentang kerja-kerja ilmiah yang sudah pernah dia lakukan seperti itu. Nah, ResearchGate bisa kalian akses di halaman ini ya, yaitu researchgate.net seperti itu. Ini tampilan awalnya. Nah, untuk menggunakannya kalian harus login terlebih dahulu seperti itu. Nah, di sini untuk menggunakan ResearchGate ya, kalian bisa login menggunakan akun Facebook, Google dan sebagainya seperti itu. Nah, ini karena saya sudah login, saya akan langsung mengetikkan password saya ya. Nah, ini adalah tampilan berandanya. Ya, sebenarnya mirip-mirip sosial media seperti Facebook seperti itu sih. Tetapi ResearchGate ini sekali lagi hanya fokus kepada para peneliti yang ingin menyebarluaskan karya-karya ilmiahnya seperti itu. Cara penggunaannya juga sangat sederhana ya. Kalau sudah masuk ke beranda ini, kalian tinggal di bagian atas ini tinggal search saja, tinggal cari konten apa yang kalian butuhkan seperti itu. Misalkan kalian mungkin mau mencari tentang pembelajaran sejarah, saya contohkan ya, pembelajaran sejarah, kalian bisa ketik enter. Nah, nanti akan muncul file-file atau publikasi yang pernah dilakukan oleh banyak peneliti terkait dengan pembelajaran sejarah seperti itu ya. Nah, keyword yang bisa kalian gunakan ya, bisa judul publikasi yang kalian inginkan, atau mungkin nama peneliti yang
ingin kalian cari, atau nama penulis yang kalian ingin tahu karyanya seperti apa kayak gitu. Nah, tapi ada sejumlah kelemahan ya di ResearchGate ini. Yang pertama adalah tidak semua file bisa langsung kalian download ya. Kenapa? Karena ada beberapa peneliti yang dia memang tidak membagikan karya-karyanya secara langsung seperti itu. Biasanya kita harus melakukan request file, kita harus request full text seperti ini untuk meminta file dari publikasi yang akan kita unduh seperti itu. Jadi kita harus meminta langsung kepada penulisnya seperti itu. Nah, kenapa seperti ini? Kadangkala para penulis itu ingin, atau peneliti ya, mereka itu ingin tahu siapa saja sih orang-orang yang dia membaca karya penelitiannya kayak gitu. Nah, ketika membaca karya penelitian tersebut, tentu dia akan tahu kira-kira akan digunakan untuk apa sih penelitian ini. Dan bahkan kalau untuk di ResearchGate ini ya, harapannya sih sebenarnya ketika ada peneliti yang tahu bahwa karyanya dibaca oleh peneliti lain, kalau memungkinkan tentu saja bisa membangun kolaborasi seperti itu. Jadi kenapa ada beberapa peneliti yang dia memang tidak langsung bagikan file untuk di-download seperti itu. Nah, kalau tapi nggak usah ini ya, nggak usah kecil hati berarti saya harus punya penelitian untuk kasus ini. Sebenarnya nggak juga sih, nggak sedikit kok yang juga mereka mengunggah secara dan membagikannya ya secara terbuka seperti itu. Nah, ini misalkan ini ya, contoh seputar pembelajaran sejarah, bisa kalian download langsung di sini. Tinggal klik download, nanti kalian akan bisa mengakses filenya. Nah, ini langsung terbuka filenya ya. Seperti itu cara mendownload dari ResearchGate ya. Sementara kelemahan yang kedua adalah karena ResearchGate ini basisnya adalah komunitas dari peneliti ya. Jadi ketersediaan file yang ada di dalam website ini sangat bergantung pada seberapa aktif si peneliti tersebut. Kalau penelitinya aktif memang akan banyak file yang diunggah ya. Tapi kalau penelitinya nggak aktif ya tentu saja file yang bisa kita akses sedikit kayak gitu. Sehingga ketersediaan file sangat bergantung kepada keaktifan daripada pemilik atau peneliti yang ada yang bergabung dalam komunitas ResearchGate ini seperti itu. Itu kira-kira penjabaran singkat terkait dengan ResearchGate ini ya. Nah, kita akan lanjut ke yang kedua, yaitu Google Scholar. Nah, Google Scholar ini tentu sudah sangat familiar ya bagi kalian seperti itu. Nah, kalau untuk Google Scholar ini bisa kalian akses di halaman scholar.google.co.id ya, seperti itu. Nah, ini tampilan mukanya. Jadi Google Scholar itu sebenarnya apa sih? Jadi Google Scholar itu merupakan salah satu pengindeks jurnal yang paling populer ya, seperti itu. Nah, pengindeks jurnal itu apa sih? Jadi yang namanya pengindeks jurnal itu adalah sebuah database ya yang dikelola oleh suatu lembaga atau suatu organisasi yang digunakan di dunia internet ya oleh para peneliti atau pustakawan itu untuk mengelola serta menyebarluaskan konten atau jurnal ilmiah yang sudah dia publikasikan seperti itu. Nah, jadi jurnal-jurnal itu kan pada umumnya diterbitkan oleh universitas ataupun juga lembaga-lembaga riset ya. Nah, yang namanya indeks lembaga pengindeks ini atau pengindeks jurnal seperti Google Scholar ini, dia menampung jurnal dari berbagai penerbit seperti itu, mulai dari ya penerbit lokal, internasional dan sebagainya dalam satu database, sehingga jurnal-jurnal yang berasal dari banyak penerbit itu bisa diakses lewat satu website. Seperti contoh pertama adalah Google Scholar seperti itu. Nah, kalau menggunakan Google Scholar saya rasa juga sudah familiar ya. Tinggal setelah kalian masuk ke alamat webnya, kalian tinggal ketik saja file yang akan kalian cari ya. Misalkan mungkin sini saya akan coba contoh tentang politik etis seperti itu. Nah, kalian bisa, nah di sini sudah muncul banyak sekali ya artikel-artikel terkait dengan politik etis seperti itu. Ada banyak contoh. Nah, nanti kalian tinggal klik PDF ini, nanti kalian akan langsung bisa mengunduh filenya. Kira-kira seperti itu ya cara menggunakan Google Scholar ini. Sangat mudah dan sangat familiar ya saya rasa. Oke, sekarang kita lanjutkan ke yang ketiga ya, yaitu Garuda seperti itu. Nah, Garuda ini sama sih seperti Google Scholar tadi, dia juga pengindeks jurnal seperti itu. Hanya saja bedanya kalau Google Scholar tadi adalah miliknya Google, kalau Garuda ini dia dimiliki oleh Kementerian Riset dan Teknologi ya, atau Kemenristek BRIN. Saya agak lupa kepanjangnya BRIN itu apa. Nah, untuk mengakses Garuda ini, kalian bisa akses di halaman web ini ya, yaitu garuda.ristekbrin.go.id seperti itu. Nah, bedanya apa dengan Google Scholar? Bedanya adalah kalau Garuda ini dia hanya fokus kepada
karya ilmiah yang dihasilkan oleh para akademisi serta peneliti Indonesia. Jadi mayoritas jurnal ilmiah yang terindeks di Garuda ini adalah jurnal ilmiah yang ditulis oleh para penulis atau peneliti Indonesia, dan mayoritas tentu saja juga ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, menurut keterangan dari websitenya ini ada sekitar 989.503 jurnal ilmiah ya dari 1.620 penerbit dan hampir 10.000 jurnal, 9.766 jurnal. Jadi bisa dibayangkan betapa besarnya ya database yang dimiliki oleh Garuda ini. Dan cara penggunanya juga simpel, kalian nggak perlu login untuk apa, langsung saja tadi masuk ke website yang sudah saya bacakan ya. Nanti juga akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Kemudian di sini di halaman mukanya ada kolom untuk menuliskan keyword yang kalian cari. Nah, kalian bisa cari artikel yang akan kalian butuhkan. Misalnya saya contohkan ya, tanam paksa. Klik. Nanti dia akan muncul banyak sekali artikel yang berkaitan dengan tanam paksa seperti itu. Saya ingin tahu tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia pada masa tanam paksa yang ditulis oleh Romadi ini. Nah, kalian tinggal klik saja di sini ya, nanti kalian akan menuju kepada halaman daripada artikel tersebut ya. Kemudian kalau kalian ingin download, tinggal di sebelah kanan yaitu download original. Nah, nanti tinggal akan keluar dialog box untuk mendownload artikel yang sudah kalian pilih, kira-kira seperti itu. Keempat adalah DOAJ atau Directory of Open Access Journal, seperti itu. Alamatnya di doaj.org. Nah, jadi DOAJ ini sebenarnya juga sama ya dengan Google Scholar maupun Garuda, dia juga indeks jurnal, tetapi database yang dimiliki oleh DOAJ ini lebih besar ya. Yang bisa kita lihat di sebelah kanan atas ini. Kalau menurut kalian Garuda tadi sudah banyak, DOAJ jauh lebih banyak ya, karena dia mengindeks hampir 15.000 jurnal ya, ada 14.000 sekian jurnal dan hampir 5 juta artikel seperti itu. Jadi bisa dibayangkan besar sekali ya database yang dimiliki oleh DOAJ ini seperti itu. Nah, DOAJ ini dia hanya mengindeks jurnal-jurnal yang sifatnya open access seperti itu. Jadi jurnal itu ada yang sifatnya open access, ada yang tidak seperti itu. Nah, salah satunya indikator open access atau tidak itu adalah kalau yang open access biasanya dia, atau nggak biasanya sih, pasti dia itu gratis dan bebas di download seperti itu kapanpun, dan berapa banyak kita mau download itu bebas ya kalau jurnal yang open access. Sementara ada juga jurnal yang untuk di download kita perlu membayar seperti itu. Ada beberapa penerbit atau jurnal yang memang memberikan kewajiban bagi para pembaca untuk membayar terlebih dahulu. Nah, jadi itu ya, ada jurnal yang open access dan ada yang non open access seperti itu. Nah, DOAJ ini dia hanya mengindeks jurnal-jurnal yang sifatnya open access. Jadi di sini kalian akan mendapatkan semua jurnal yang ada di DOAJ ini itu sifatnya free, gratis, dan juga kalian bisa akses secara penuh isi jurnalnya seperti itu. Nah, saya akan contohkan bagaimana cara menggunakannya. Ini juga gampang sih. Setelah kalian buka halamannya tadi ya, doaj.org, kalian tinggal klik di kolom search ini apa yang ingin kalian cari ya. Misalkan ini sudah ada historinya, pembelajaran sejarah. Nah, kalian tinggal klik saja. Nah, nanti akan muncul banyak sekali penelitian atau artikel yang berkaitan dengan pembelajaran sejarah. Di sini ada 311 lebih artikel ya yang berkaitan dengan pembelajaran sejarah. Nanti kalau sudah, kalian nanti silahkan bisa pilih salah satu. Nah, ini saya pilih satu ya, tentang pengembangan video motion graphic sejarah. Nah, nanti ketika kalian klik, si DOAJ ini akan merujuk ke halaman asli dari jurnal tersebut atau tempat di mana artikel tersebut terbit ya, di mana. Jadi setelah kalian klik tadi, kemudian kalian klik full text ini ya. Nanti dari DOAJ dia akan langsung merujuk kepada jurnal tempat artikel tersebut terbit. Nah, ini terbitnya di Indonesian Journal of History Education ya. Nah, kalau sudah ke sini, kalian tinggal cari, sini ada PDF, kemudian tinggal kalian nah ini sudah langsung keluar kotak atau dialog boxnya ya. Nah, kalian tinggal langsung download saja artikel yang tadi sudah kalian pilih seperti itu. Jadi begitu ya cara menggunakan dari DOAJ, sangat simple dan sangat sederhana. Oke, yang terakhir, website terakhir yang bisa kalian manfaatkan untuk mencari referensi
atau jurnal ilmiah di internet secara gratis adalah e-resource milik Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ya. Nah, alamatnya ada di sini di e-resource.perpusnas.go.id. Nah, jadi ketika kalian masuk ke halaman websitenya dari e-resource ini, kalian pertama-tama harus login terlebih dahulu ya. Nah, untuk login sini kalian harus memiliki akun atau menjadi anggota dari Perpusnas seperti itu. Nah, caranya gimana? Untuk Perpusnas ini sangat mudah ya, tidak seperti kebanyakan perpustakaan yang kalian harus datang ke sana kemudian buat kartu dan sebagainya. Kalau untuk Perpustakaan Nasional ini, terutama untuk kepentingan mengakses e-resource, kalian bisa mengaksesnya secara daring ya di halaman ini. Nanti klik saja halaman ini, keanggotaan.perpusnas.go.id. Nanti kalian akan masuk ke laman, harus mengisi formulir secara online di sana. Yang penting kalian selama punya KTP, ada NIK-nya, nah itu kalian sudah bisa mendaftar seperti itu. Nanti silakan saja diikuti langkah-langkahnya. Saya tidak akan menjelaskan soal pendaftaran itu. Saya akan langsung saja ke bagaimana cara menggunakan e-resource-nya ya. Jadi setelah kalian mendaftar dan mendapatkan dan menjadi anggota Perpustakaan Nasional, maksud saya kalian akan dapat nomor anggota dan juga password ya. Nah, nomor anggota dan password ini yang akan kalian gunakan untuk mengakses e-resource. Jadi ini nomor anggota saya. Kalau sudah silakan tinggal masuk saja ya, seperti itu. Jadi diingat-ingat nomor anggota serta password yang sudah kalian buat tadi. Nah, ini halaman utama dari e-resource-nya setelah kalian login. Jadi e-resource ini sebenarnya database yang dibuat oleh Perpustakaan Nasional untuk mempermudah kita ya, atau mungkin ya anggota Perpustakaan Nasional untuk mengakses jurnal dari berbagai penerbit atau pengindeks jurnal yang sudah dilanggan oleh Perpustakaan Nasional. Jadi Perpustakaan Nasional itu langganan banyak sekali jurnal maupun juga penerbit ya, baik itu internasional maupun juga lokal seperti itu, ada cukup banyak. Nah, jadi nanti ketika kita mencari artikel tertentu dari halaman website ini, dia akan mencakup artikel yang berasal dari seluruh pengindeks jurnal maupun penerbit ini, seperti itu. Jadi banyak sekali ya yang bisa kita akses, sumber dari berbagai pengindeks jurnal maupun juga penerbit yang bisa kita akses lewat halaman e-resource ini. Nah, di sini ada kolom pencarian, kalian tinggal klik saja apa yang kalian butuhkan. Misalkan ini ya, saya akan mencari tentang konferensi Asia Afrika, seperti itu. Ya, cuman memang tidak semua artikel yang ada di sini sifatnya open access ya, seperti yang tadi ada di DWAJ maupun Garuda seperti itu. Nah, supaya kalian bisa lebih mudah memilahnya, kalian silakan di bagian kiri ini di limit to-nya klik full text. Nah, jadi di sini kalau kalian klik full text, maka yang tampil hanya artikel-artikel yang memang bisa di-download secara gratis ya. Kalian tinggal cari saja artikel mana yang akan kalian unduh terkait dengan topik yang akan kalian cari. Nah, tadi saya contohkan konferensi Asia Afrika ya. Kalian bisa, nah ini salah satu contoh artikel yang ingin saya download ya, Revisiting the Bandung Conference, berbeda sejak dalam pikiran. Tinggal klik saja PDF full text ya. Nanti kita akan menuju kepada halaman tempat di mana artikel tersebut berada. Ini dari Taylor Francis Group. Lalu biasanya Taylor Francis Group ini dia berbayar ya, tapi karena kita akses dari e-resource Perpusnas maka gratis seperti itu. Nah, kalian kalau mau baca online ya bisa langsung saja dibaca di sini, atau kalian kalau mau unduh silakan klik saja di sebelah atas ini ya. Seperti itu. Nanti akan langsung muncul dialog boxnya, kemudian nanti silakan kalian download ya. Revisiting. Oke. Nah, sudah terunduh. Jadi itu ya kira-kira cara menggunakan e-resource dari Perpustakaan Nasional seperti itu. Jadi sekali lagi, mencari sumber di internet itu tidak berarti kita asal-asalnya, tidak berarti kita hanya lewat google.com kemudian kita langsung ketikkan di situ, tidak. Tapi kita harus bisa memanfaatkan sejumlah website yang memang berfungsi sebagai database jurnal maupun artikel ilmiah atau bahkan e-book ya. Jadi tadi sudah saya contohkan mulai dari ResearchGate, Google Scholar, Garuda, DOAJ tadi ya,
Kemudian yang terakhir adalah e-resource dari Perpustakaan Nasional. Kita harus ya menggunakan berbagai macam website tersebut. Dan sekali lagi yang terpenting adalah ketika kalian membaca atau menggunakan tulisan orang sebagai referensi baik untuk tugas ataupun keperluan penulisan artikel ilmiah yang lain, jangan lupa untuk mencantumkan sumber yang kalian gunakan ya. Kalian harus menggunakan atau mencantumkan referensinya seperti itu, baik nanti dalam bentuk body note, footnote, dan sebagainya. Sudah pernah saya jelaskan sebelumnya. Nah, mungkin kalian agak lupa bagaimana sih cara menggunakan aplikasi Mendeley ya, terutama untuk menuliskan body note, silakan kalian bisa cek pada card di atas ya untuk mengakses cara menggunakan Mendeley seperti itu. Kalau misalnya kalian lupa, silakan tonton saja videonya seperti itu. Oke, ini itu saja ya dari saya untuk perkuliahan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.